manusia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya cetakan ya. Iya dong, karena kan di mana ada produk, ada branding, ada cetakan, ada promosi. Sekali. Disitulah nilai bisnisnya ya. Iya benar. Oke, welcome buat teman-teman yang sudah hadir dari 9:30 tadi sudah login ya, aku lihat ya. Iya dong. Oke, balik lagi sama kita di Wujud Unggul Webinar. Hari ini hari Sabtu yang paling cerah bersama saya Zaki dan Mr. Aldi. Aldi dari Wujud Unggul. Dari Wujud Unggul, sama ya? Bukan dari tadi lah. Dari kemarin. Dari kemarin. Oke, semoga teman-teman semua yang ada di layar saat ini sedang bergembira tentunya. Dan pasti lagi sehat banget ya kondisinya. Alhamdulillah. Kita sehat kok. Semoga teman-teman sehat juga. Iya, maksudnya bukan dulu, kalau dulu udah tahu. Iya. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu dan siap menerima informasi-informasi edukatif yang selalu Wujud Unggul bawakan untuk teman-teman sekalian. Bentar, kita pastikan suara kita masuk ya? Ya. Untuk yang ada di layar semuanya, silakan di-mute dulu ya gitu. Atau Mas Aldi boleh mutein yang sudah mute ya. Sudah. Jadi supaya tidak ada noise dari sana dan dari sini gitu. Oke, kita punya tema hari ini adalah mengenal kreasi media dengan base ecosolvent media ya, gitu ya. Nah, untuk judulnya teman-teman, jadi kalau sebenarnya ecosolvent itu medianya itu banyak macam-macam lah. Oke. Jadi bukan cuma sekedar, kalau orang-orang kan sekarang tahu ya mungkin mentok stiker. Itu udah umum banget gitu ya. Kalau nggak gitu albatros again. Nah, albatros stiker gitu aja. Jadi customer juga mungkin tahunya itu doang gitu ya. Ternyata itu banyak. Ecosolvent itu media aplikasinya. Nah, apa aja? Tunggu dulu. Makanya kita hari ini kita punya judul mengenal dan berkreasi dengan ecosolvent based media. Nah, kali ini Wujud Unggul mau ngupas habis ya. Apa sih bahan-bahan yang ada di dalamnya itu? Mungkin dari teman-teman khususnya pelaku digital printing ya atau percetakan, mungkin butuh informasi lebih yang bisa diedukasi lagi ke customer-nya. Pak, sebetulnya pakai bahan yang seperti ini tuh ada yang lebih oke loh gitu. Iya. Jadi kayak kasih alternate layanan gitu ya sama customer-nya teman-teman sekalian. Pengen yang cetakannya kayak gini, request-nya kayak gini. Oke, ini bahannya kayak gini, ada cocok, bisa Pak, kayak gitu. Benar banget. Nah, kita sapa dulu tadi kayaknya ada dari Aceh ya. Wah, luar biasa. Selamat datang Pak dari Aceh tadi saya lihat. Salam kenal ya dari Aceh. Nah, inilah hebatnya webinar ya. Kita dari Surabaya, Pak. Surabaya ke Aceh berapa kilometer ya? Waduh, bisa 2 bulan kalau ngontel. Lucu juga. Salam untuk teman-teman yang di luar pulau sana ya gitu, yang di luar Pulau Jawa gitu, dengan semangat yang luar biasa. Juga ya apa ya, kita memanfaatkanlah sisi teknologi yang hari ini lagi memang benar-benar banget dibutuhkan ya. Iya. Gitu. Nah, di atas, karena semua orang masih pada takut untuk keluar. Pada takut untuk sampai sekarang ini pun mungkin bakalan nggak ada di tahun 2020 mungkin expo printing offline bakalan hilang dulu sebentar gitu. Iya. Kayaknya bakalan skip di tahun 2020. Iya, harusnya skip dulu sih karena orang masih safety ya. Oke, thank you buat Pak Ferry yang rambutnya udah miring ke kiri apa ke kanan Pak ya? Ke kanan ya. Makasih Pak Ferry. Mantap sekali. Oke Pak, thank you. Ada Pak Toto Hartono. Halo Pak, selamat pagi. Sehat selalu Pak. Waduh, saya kalau ada Pak Ferry ini kalah ganteng loh. Nggak ada ganteng-gantengnya cuy. Buat teman-teman dari Multiviscom juga terima kasih sudah hadir. Di depan saya sudah ada Pak Texprint. Halo, selamat pagi. Ada Pak Usman dari Print Media. Oh iya. Kemudian ada Pak Toto Hartono nih. Pak Toto ya, seperti biasa. Ada Pak Dadan Harmawan. Halo Pak, terima kasih Pak sudah attending di acaranya Wujud Unggul. Oke, nah balik lagi yang acara kali ini sebenarnya kita biasanya bawain mesin ini ya. Iya. Biasanya kita review mesin. Nah, waktu itu mesin ini sesuatu yang nggak kalah penting daripada mesin. Ya misalnya kalau kalian punya mesin tapi kalian nggak ngerti cetaknya pakai bahan apa, iya podo wae.
Oke, kalau gitu kita sudah kedatangan satu orang dari timnya Wujud Unggul yang biasanya dia melanglang buana ke rumah lagi. Iya, ke prinsip-prinsip kalian. Ya. Ke prinsip-prinsip yang ada di teman-teman. Nah, Iya. kali ini dia akan coba presentasi. Jadi dia coba ngobrol sama kita. Sebenarnya apa sih bahan-bahan yang mau dia bawain gitu. Karena kalau datang ke tempat print shop itu biasanya ngomongnya cuma, Mbak, bahan yang ini ya selesai gitu ya. Mbak, bahan ini selesai gitu. Tapi kapan aku mau ngedukasi gitu ya. Jadi please stay tune sampai selesai. Iya, please stay tune sampai selesai. Iya, gitu. Jadi nanti biar biar dapat insight gitu loh. Yoi, betul sekali. Oke, kalau gitu kita panggil Mbak Naning. Halo Mbak Naning, selamat pagi. Silakan pakai mic-nya. Sini. Ya, kita bertiga ya. Oke, selamat pagi semua. Agak dekat Mbak ke mic-nya, jangan takut sama mic ya. Oh, baik. Oke, selamat pagi semua. Saya Naning, saya dari Divisi Custom Label Digital Wujud Unggul. Selamat pagi juga buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Oke. Asik banget salamnya. Mbak, kalau di ke rumahnya Prince Shop itu ngetoknya gimana ya? Ke rumahnya lagi. Ke Prince Shop maksudnya ya? Bukan di rumah cuy. Kalau ngetok ke Prince Shop itu gimana? Halo Pak. Gitu. Sambil ngobrol dulu ya. Oke. Gimana Mbak? Sambil Aldi nyiapin presentasinya ya? Saya sih biasa sehari-harinya ya. Untuk job desk saya sih biasanya selalu komunikasi lah sama customer, nyapa, datang, ketemu biasa aja, datang aja, pagi Pak, siang Pak, gitu aja. Ngobrol dia, misalnya biasanya kita ngobrol ada project apa nih Pak? Oh iya gitu. Ya, apalagi Pak, bahannya apa? Gitu. Pak bentar lagi mau pilkada nih Pak, wah hajar nih Pak, gitu ya. Salah satunya. Salah satunya. Jadi Mbak Naning ini FYI teman-teman sekalian, dia ini pasti akan mengetuk pintu print-shop apalagi yang ada di sekitar Indonesia Timur ya, gitu. Kalau saya sih areanya Jawa Timuran paling banyak, Surabaya, beberapa yang luar pulau juga. Oh, luar pulau tuh biasanya kemana Mbak? Nyebar sih, ada Sulawesi ya? Sulawesi ada, terus Bali juga ada kayak. Bali ya pas ya? Ya. Jadi kalau gitu layanan Wujud Unggul tuh cepet banget ya gitu? Oh iya pasti, apalagi itu prioritas sih ya? soal pelayanan, service is number one. Oke. Pernah nggak Mbak dihubungin malam gitu, Mbak nih lagi pilkada nih, besok bahan pokoknya harus sekian datang ya gitu? Iya, kalau untuk komunikasi sih saya kapan aja karena memang selalu aktif kan. Jadi udah sering sih kalau bukan di luar jam kerja pun kita biasa ngobrol. Nah, itu dia. Itu dia salah satu layanan ekstra service dari tim Wujud Unggul ya. Oke, Bang Aldi udah siap? Sudah. Oke, siap. Kita share screen ya sambil ngobrol dengan chatting. Nah, kita kasih tahu teman-teman sekalian, nanti di tengah-tengah boleh raise hand atau boleh tanya ya. Jadi kita bener-bener ini cool aja, jadi nggak serius-serius, tapi materinya bisa dapat sharing ya. Dan nanti kalau teman-teman mau minta filenya untuk presentasi ini, detail speknya kan ada di situ ya. Ada, nanti itu juga boleh, nanti bisa japri langsung ke Mbak Naning, nanti dikirimin. Atau mau minta bahannya langsung dikirimin boleh. Boleh, tapi jangan lupa bayar ya. Ya iyalah bayar cuy. Oke, Aldi coba dibuka. Ada di sini. Oke. Sebentar. Mau ngumumin teman-teman sekali lagi. Jadi teman-teman ini saya mute dulu semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Nanti bakalan kita buka mute-nya. Atau kalau nggak gitu nanti kalian bisa ketik pertanyaannya di kolom chat. Bakalan dijawab sama teman-teman dari Wujud Unggul juga. Yes. Seperti itu. Baik. Oke. Monggo dilanjut. Kita mulai ya. Bu Nani. Oke, seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama. Untuk hari ini kita akan usung tema lah, fokus ke pengembangan bisnis dengan menambah varian produk. Itu temanya. Nah, apa aja nih yang termasuk menambah varian produk itu kayak apa sih gitu. Nah, itu kita terutama di base EcoSolvent Media. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya untuk base tinta itu ada 3, tapi nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, mungkin di slide berikutnya.
Oke, jadi kita di sini karena ini EcoSoftware Media, kita lebih fokus ke media indoornya. Jadi kalau untuk media indoor sendiri, secara pengertiannya itu dia merupakan hasil dari aplikasi dari jarak dekat. Penempatannya secara umum berada di ruangan. Oleh karena itu sangat cocok untuk berbagai aplikasi promosi di dalam ruangan. Itu pengertian secara umum untuk media indoor. Tapi kalau misalnya kita mau cetak, selain dari promosi gitu, bisa kan? Bisa aja. Kita, mungkin Aldi ulang tahun, selamat ulang tahun Aldi, gitu kan. Ya bisa aja. Kalau fotonya gitu, ya bisa aja, bisa banget. Kalau si Aldi lahirnya tahun kabisat sih sebenarnya. Jadi 4 tahun sekali. Gitu ya. Nah itu juga harus meriah banget ya kan. Karena jarang banget dirayain. Oke, lanjut. Oke, the next-nya. Untuk kategori dari material indoor itu kita bagi berdasarkan base tintanya. Jadi di sini kita ada 3 segmen, di mana ada untuk pigment base, ada dye base dan eco-solvent base. Saya kasih info secara garis besarnya aja. Untuk pigment base itu sendiri, material yang kompatibel dengan base tinta pigmen umumnya berupa foto paper dan kanvas yang digunakan biasa di media foto atau seringnya sih jadi foto studio yang sering pakai karena art kan dia. Tapi untuk pigment base itu sendiri nanti kita bahasnya mungkin lebih detailnya gitu. Mungkin cuman ini output materialnya tuh banyak kan di kanvas atau kalau pigment base lebih cenderung ke foto dan kanvas medianya karena dia lebih cocoknya di situ. Terus yang kedua ada dye base. Nah, dye base-nya ini semua bahan atau media yang kompatibel dengan base tinta dye. Tapi untuk saat ini sih jarang yang sudah penggunaan tinta dye itu sudah sangat jarang. Jadi customer saya sendiri jarang ada yang hampir tidak ada sih sebenarnya yang pakai dye base ini. Iya. Untuk the next-nya yang eco-solvent base. Yang ini adalah semua material yang kompatibel dengan base tinta eco-solvent, di mana material yang digunakan untuk base tinta ini tipe ini sangat banyak digunakan. Jadi pada yang saya usung hari ini, tema hari ini, itu saya ke yang eco-solvent base karena hampir keseluruhan digital printing itu pasti punya eco-solvent base. Iya. Bentar, ada yang kayaknya pernah dengar ya kalau pigment sama dye itu bedanya, kalau si dye itu kalau kena air. Jadi kalau itu kali ya, mungkin jarang dipakai ya. Jadi kalau untuk dye sendiri itu dia gampang pudar warnanya. Dan untuk finishingnya pun harus ada laminasi. Sehingga ditutup gitu ya di cover ya. Kalau nggak gitu nggak bisa, dia pasti langsung tintanya itu pudar. Jadi perlu waktu yang lebih lama ya kan. Jadi akhirnya orang-orang mungkin cari yang simple, yang cepat, yang hasilnya juga lebih maksimal. Seperti itu. Makanya kita menuju ke eco-solvent base medianya apa aja gitu ya, eco-solvent ya. Pengerti itu untuk eco-solvent base media. Pengertiannya itu sendiri kita bilangnya gini sih, printer dengan basis tinta dengan eco-solvent menampilkan hasil cetakan yang berkualitas tinggi serta tahan lama. Itu note-nya dia di situ. Tapi basicnya ini kalau ngomongin eco-solvent berarti indoor ya? Harusnya indoor, ya karena kita dari depan tadi kita sudah menggarisbawahi kita media kan? Indoor aja. Media indoor karena tapi nggak menutup kemungkinan ini dipakai di outdoor kan? Bisa. Sebenarnya bisa. Dia juga tintanya lebih bagus sih kalau eco-solvent ini dibanding solvent. Kalau outdoor kan biasanya untuk pemakaian tintanya yang solvent. Nah, kalau ini dipakai outdoor ya bisa juga. Itu ada contohnya papan iklan, hanging scroll gitu ya. Dari di slide ini ada hanging banner, itu kita namakan, nanti kita ada pembahasannya lebih detail dari hanging banner itu sendiri.
untuk ekosolvent ini, jadi media-media yang menggunakan ekosolvent itu biasa kita buat promosi di indoor kan ya, di dalam ruangan. Nah, itu biasanya material yang dipakai itu ada X banner, ada Y banner, ada roll up banner seperti itu. Jadi untuk apa ya, promosinya itu sendiri, untuk pemasangan media itu sendiri membutuhkan material display ya berupa X banner, Y banner, dan roll banner. Iya, oke. Istilahnya apa namanya? Apa media display ya? Gitu. Jadi kayak contoh seperti yang slide ini tuh kan yang di depannya material media maaf indoor, material indoor, terus di belakangnya ada untuk pemasangannya gitu. Jadi keren hasilnya. Oke. Yuk. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke. Untuk poin pertama kita membahas mengenai Albatros, atau biasa kita sebut juga Project EcoSolve WP Film. Di sini yang kita yang range-nya yang ada di wujud unggul ada mulai dari 180 sampai dengan 245 mikron. Tapi yang biasa kita stok, yang biasa kita pakai dan pada umumnya biasa dibutuhkan itu yang 210 mikron. Oke. Ini sebenarnya kalau familiar banget nggak sih Project EcoSolve PP Film 2? Kan kalau customer nanyanya, bahannya mau yang Albatros ya gitu? Biasa sih kita umumnya di lapangan ngomongnya Albatros. Oh, just Albatros aja ya? Gitu? Ya, cuman dia ada kode nama, jadi namanya yaitu tadi Project EcoSolve PP Film gitu. Okay. Nah, itu keunggulan atau karakteristik dari Albatros itu sendiri, itu, saya tunjukin dulu ya. Contohnya kalau wah, ini nih. Ya. Waduh, ini buku repean nih. Ini buku. Ini apa ya? Kameranya ke sini. Oh iya. Ya, ini di media Albatros itu seperti ini. Jadi permukaannya halus banget dan dia sifatnya matte. Dia Doff sifatnya berarti ya. Doff. Belakangnya juga sama aja, dia halus banget, teksturnya halus ya kan. Dan dia matte. Jadi tapi gini, mungkin ada sobat WU yang pingin tampilannya dia tuh gloss. Tapi Albatros, gloss gitu. Gloss, karena Albatros kan cenderungnya matte. Ada kan yang gloss. Nah, itu alternatif yang bisa dilakukan adalah menggunakan laminasi gloss. Okay. Jadi kita bisa untuk membuat tampilan menjadi gloss itu kita bisa dengan laminasi ditambahin ya, dengan laminasi gloss. Selain untuk membuat dia gloss, dia juga bisa membuat daya tahan warna juga lebih lama, lebih awet juga seperti itu. Terus dia juga tidak mudah kusut. Iya, betul. Walaupun kadang-kadang digulung terus gitu, terus dibuka lagi nggak kusut ya. Gitu. Itu keistimewaan dari Albatros. Biasa digunakan di Y banner, X banner gitu. Seperti contohnya ini ya? Ya, warnanya juga oke banget kan. Jadi orang tuh kalau pas ada dia ya kayak ini kan di kuliner gitu ya, resto gitu. Mereka biasa di depan restonya tuh pasti punya standing banner. Ya, jadi, dan gambarnya juga menarik kan. Kita jadi ya aku aja kalau daripada pakai flexi atau apa namanya? Front lead gitu ya, atau itu karena material bahan displaynya kurang oke lah kalau untuk di indoor. Di indoor gitu. Ya, oke. Ya mungkin nanti dia ada penempatannya sendiri-sendiri kan kalau kayak gitu. Betul. Oke, untuk yang kedua, luster ya. Luster, kita namakan dia luster. Oke, saya juga punya contoh luster. Udah bawa semua nih. RPA ya istilahnya. Ini kitab sucinya bahan digital nih. Ini ke kamera lagi mungkin. Ya, baik untuk cluster seperti ini contoh bahannya. Saya rasa rekan-rekan semua sobat WU udah pada paham untuk luster. Luster karena dia sudah sangat familiar juga. Luster dan Albatros itu bahan yang cukup familiar. Oke, jadi untuk luster itu sendiri dia lebih tebal daripada Albatros.
Kalau yang Albatros tadi 210, kalau yang ini 240. 240. Jadi dia lebih sedikit tebal. Tapi untuk teksturnya juga ada, jadi dia sedikit glossy. Jadi dia seperti efek permukaannya seperti ada mutiara atau kilap gitu ya. Iya, Kalau tadi kan Albatros matte. Nah, kalau luster itu sendiri ya ini jadi seperti ada glowingnya, ya kayak ada seperti mutiara kilap sehingga hasil warnanya itu akan lebih keluar, lebih maksimal. Iya. Dia biasa skincarean kayak. Iya kayaknya dia juga perlu meniru luster. Ini kalau mesin EcoSolvent-nya paling oke gitu ya. Apalagi pakai seri S gitu kan. Wah, itu cakep banget. Ya, kan? Makanya kalau pilih mesin seri S mesin EcoSolvent jangan sembarangan ya. Iya. Pasti hubungin Uji Tunggu dulu. Kok jadi seri S sih? Oke, ayo lanjut. Oh ya, untuk karakteristiknya saya sebutkan juga. Boleh. Jadi hampir sama juga dengan Albatros, dia tidak mudah sobek, juga tidak mudah kusut, dan karena dia tampilannya lebih eksklusif dibanding di yang Albatros tadi gitu. Oke, gitu ya kurang lebihnya. Coba tak pegang. Ada sedikit tekstur dikit gitu. Iya, kayak bertekstur gitu ya. Lanjut. Oke, nah ini contohnya juga untuk luster. Hampir mirip sih sebenarnya sama Albatros. Cuman dia lebih kelihatan eksklusif. Kelihatan tuh di pinggir-pinggirnya tuh kan ada kayak kilapnya gitu kan. Iya betul. Apalagi kalau kena cahaya. Kalau di mall itu kan cahayanya maksimal banget. Nah, itu keren banget pada saat di pajang. Keren banget. Kelihatan eksklusif banget. Betul sih. Kadang belum kalau restoran ya lihat promonya di sini aja udah enak gitu. Makannya gitu. Nah, gimana kalau promonya di sini enak, pas makan nggak enak? Curhat ya. Nggak. Kalau di Surabaya cetakan semua di mall pasti bahannya Mananing Luster semua. Udah. Ya lagi. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya kita namakan project Pet Friendly Greyback atau bisa dibilang non curly banner. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, ini untuk ini saya garis bawahi karena ada beberapa yang belum paham mengenai belum mengenal. Oke, saya sebutnya apa sih ini kalau misalkan ngomong kalau Mbak Naning lagi ketemu customer gitu ya atau ketemu aku bilangnya sih Pet Friendly Greyback. Greyback aja gitu ya, pet friendly aku kasih greyback gitu. Ada petnya karena kalau yang outdoor sendiri ada juga greybacknya juga ada. Jadi friendly greyback ada, tapi kalau ini karena untuk di indoornya bahannya tuh namanya Pet Friendly Greyback. Ngomongnya ini Pet Friendly Greyback gitu ya? Kadang-kadang ada juga customer itu, aku tuh pingin yang seperti ini gini, yang nggak tembus gitu kan. Memang fungsinya dari Pet Friendly Greyback itu sendiri adalah tidak adanya transparansi cahaya dari kedua sisinya. Jadi pada saat dicetak dia tidak tidak tembus ke belakang, ini pencahayaan atau nggak berbayang gitu kan ya, karena dia ketutup kan. Begitupun dari sisi belakangnya dia tidak akan bisa nembus ke sisi depan. Jadi makanya di greybacknya itu di belakangnya tuh grey gitu ya, supaya tidak tembus gitu maksudnya. Betul, Oke, supaya paham. tidak tembus. Dan dia juga lebih tebal dari luster dan dari luster dan Albatros. Dia 420 GSM. Oke, coba lihat Pak. Saya tunjukkan ke teman-teman ya. Tadi kan saya share screen, jadi orang-orang nggak kelihatan. Kalau ini yang Pet Greyback. Nah, belakangnya juga grey teman-teman. Dark gitu ya, dark ya. Jadi cahaya itu nggak masuk. Iya, itu biasa untuk, ya betul. Bisa harus diuji coba ya. Cahayanya itu nggak nembus, diuji coba ya kan. Lihat kasih. Nggak kelihatan ada. Ya lumayan. Ini lebih, kalau menurut saya ini lebih premium sih. Oh iya, ini kategorinya udah premium. Jadi ada project-project atau mungkin customer pingin tampilan yang beda dari iklannya dia ya kan. Dari iklannya dia yang bisa dia pakai, yang saya sarankan adalah yang Pet Friendly Greyback. Terus pada saat biasanya sih lebih sering di roll up karena untuk tampilan eksklusif
harus ditunjang dengan media yang display yang bagus gitu betul. ya. Nah itu biasanya di roll up banner. Ya. Selain itu karena dia juga tebal, itu dia nggak gampang melengkung. Jadi walaupun sudah dipasang dalam waktu yang lama dia tetap bagus, tetap presisi seperti ini. Jadi kan biasanya teman-teman kan nyimpen roll up banner itu kan udah agak lama, misalnya setahun. Nah itu kan agak melengkung ya. Kalau ini nggak melengkung? Enggak, dia tetap dengan posisinya. Jadi tetap lurus, tegak lurus gitu. Jadi pendiriannya berarti gampang banget kalau kasih tahu ke customer, Pak. Ini kan kayak nambah layanan buat customer kita juga ya, kayak end usernya ya, bilang Pak, kalau mau branding zaman sekarang harusnya pakai Albatros ya. Albatros pakai Greyback gitu ya. Kenapa sih gini. Nah, kan ini beda banget. Ada pertanyaan nih dari ACD Indonesia. Boleh. Pet Front Light Greyback apa juga ada versi yang blackout-nya ya? Oh, kalau untuk hitam yang maksudnya belakangnya. Jadi blackout mungkin ya maksudnya. Belum ada sih, kita baru tersedia yang untuk indoor-nya materialnya ini yang grey ya. Mungkin nanti. Tapi sebenarnya kalau belakangnya mau grey, tapi tadi aja udah nggak tembus ya kan? Tembus. Sebenarnya nggak isu sih kali ya, karena kan belakangnya supaya kan gambar depannya nggak tembus kalau ada cahaya gitu aja kan. Ini udah nggak tembus kok. Nah, ya. Jadi kan memang fungsi utamanya dia adalah di situ ya kan. Betul. Tidak saling transparasi cahayanya di antara kedua sisi tidak saling tembus. Yes. Tidak tembus, kemudian nggak ngelengkung. Di sini kan juga curly banner. Ya, nah ini dia yang mesti teman-teman ketahuin ya gitu. Nanti jangan salah sebut ya. Mbak Naning, pet itu loh. Betul. Bingung kan saya. Loh, saya nggak ini biara kucing. Kucing. Pet. Nggak project pet friendly gitu ya. Greyback, bilang aja Greyback gitu ya. Iya, betul. Mau coba. Udah pada tahu sih rata-rata. Ya, oke. Nah itu untuk ada videonya ya dia? Ada tadi sudah saya putar sih. Oke. Coba mungkin bisa ditunjukkan. Ya ini media bahannya seperti itu dan aplikasinya kelihatan mewah kan? Dia selain di roll banner biasa juga di tripod. Hanging banner juga bisa di tripod juga keren. Oh yang sale gini ya bener-bener. Ya kayak tapi kalau ya tapi bener katanya Bu Naning tadi loh, kalau di mall kayak gitu kan biasanya eksklusif tuh, premium. Kalau misalnya dan cahayanya kan banyak, jadi dia nggak tembus kan. Selain itu kan juga image dari produk itu kan juga naik kan. Nah ini nih sisi branding yang perlu komunikasikan sama teman-teman kalian. Nilainya dia si produk ini kelihatan eksklusif walaupun jadi brand itu ada value-nya ya Pak ya. Betul. Ketika kita punya display yang bagus, berarti brand value itu naik baik secara nominal nilai harganya atau fungsinya juga kan itu memang kan. Betul. Jadi atau secara quality gitu ya. Jadi kalau orang nanti ada dorongan emosional untuk membeli itu ya karena ya kan orang Indonesia dimanapun behaviornya membeli itu kan karena ada dorongan emosional. Ih, gambarnya keren ini keren banget nih produk gitu. ini. Gitu. Nah, gitu. Apalagi di sini gambar bedak gitu ya, cepat ya. Benar. Kalau si Aldi gambar ini apa ya? Apaan yang buat halusin muka itu loh gitu kan. Sampai sekarang nggak halus kan. Kalau ini mah susah halusnya. Oke, lanjut. Seru nih ngomongin Greyback doang ya. Ini ya baik. Nah, ini contoh. Ini di contoh-contoh jadi ada di roll tadi yang tadi sudah saya sebutkan, betul. Roll up banner ini contohnya seperti itu. Betul, kesannya kan keren banget tuh kan. Oke, lanjut. Ini block out. Ini yang istimewa banget. Saya tunjukin juga. Jadi ini namanya. Bentar, aku yang ngeja deh, Mbak. Oh iya. Aku yang ngeja deh. Project Pet Banner Blockout. Mat-nya jangan kelupaan. Oh ya, mat. Karena dia jenisnya mat. Oke, Project Pet Banner Blockout mat. Coba lu. Ini yang kalau itu Greyback. Kalau ini Blockout mat. Jadi mat juga. Ini lebih istimewa lagi. Ini maksudnya 530 itu apa, Mbak? Itu ketebalannya. Oke. Ya, jadi dia ketebalannya. Lebih tebal ya? Ya, dia lebih tebal dari yang sebelumnya. Yang apa tadi Greyback itu. Greyback ya? Ya kalau yang ini 530 GSM. Jadi keistimewaan dari Project Pet Banner Blockout Mat
ini adalah bisa di-print di kedua sisinya. Nah, jadi kalau biasanya kita kan satu sisi aja tuh. Oh, kayak yang tadi coba ditanya. Ini kan beberapa yang satu kan cuma satu sisi. Oh, jadi kalau ini yang pet grey bag tadi belakangannya grey. Dan tidak bisa di-print, tidak bisa dicetak, ya kan? Begitupun dengan yang plaster. Nah, kalau yang ini bisa kita cetak di kedua sisinya. Coba lihat, Bu. Oke, boleh. Ini yang pet banner blockout made. Ini sisi 1, sisi A, dan ini sisi B. Sebentar, saya cek lagi ya untuk dulu. Pencahayaannya. Pencahayaannya ya. Dia bisa tembus apa enggak? Ini di kamera kamera? Lampunya udah flashlight. Flashnya udah nyala. Ini gue pengen. Nah, ini nggak tembus. Oh iya, nggak tembus cahayanya. Nggak tembus cahaya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau print dua sisi mungkin kayak banner hanging banner ya. Ya pasti fungsinya hanging banner sih seringnya ya. Kita di mall itu paling sering itu pakai ini. Untuk hanging banner, promo hanging banner ada ini fungsinya. Itu dia jadi ini sebenarnya dua media yang jadi dua bahan yang berbeda gitu. Terus ada lem di tengahnya. Jadi ini sebenarnya di press gitu lem. Oh, jadi itu dia dua bahan gitu ya. Jadi lem itu yang berfungsi untuk dia jadinya jadinya block out itu. Itu loh block out, bukan black out. Kalau black out lu sering black out kali ya? Enggak dong, ngapain enggak black out. Oke. Sebentar kita lanjut tadi mana ya? Untuk yang ini kita udah pet banner block out. Ingetin ya. Pet banner block out. Namanya agak susah ya. Kalau pet berarti Dove ya kan? Benar itu berarti Dove ya. Double side, jangan lupa. Double side. Oke. Ini bedanya double side, teman-teman. Aplikasi penerapan aplikasinya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya di indoor, kalau kena sinar matahari dia nggak tembus. Iya. Dia keren banget. Dia eksklusif banget. Media ini, bahan ini dia sangat eksklusif banget. Jadi kelihatan mewah lah gitu. Oke. Apalagi di print pakai mesin seri S yang bagus ya. Wah, udah cakep banget warnanya. Gitu ya. Kok gue ke situ dulu ya? Enggak, karena kalau mesin yang satu itu ya, contoh seri S, udah pasti print warna itu udah keren banget. Ini kita di support Epson ya? Oh, kita support sana sini, kita multi brand, tenang aja. Tenang aja, Wujud Unggul punya Epson gitu ya. Oh iya, kita ke ini beda kategori ya. Ini ada material art. Jadi ini di segmen berikutnya kita selain promosi, media promosi juga bisa ke material art ya. Fine material art itu. Jadi apa sih itu fine material art gitu ya kan? Seri. Ada yang raise hand nggak? Coba cek. Takutnya ada yang raise hand. Kalau mau nanya mungkin boleh. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya wes, kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ya. Gimana fine material art? Fine material art. Jadi Unggul itu lengkap banget untuk penyediaan bahan digitalnya tuh lengkap, termasuk salah satunya di fine material art. Kita juga menyiapkannya untuk aplikasi. Jadi dia kalau untuk fine material art itu sendiri dia cenderung ke nilai artistik yang tinggi. Berarti harus detail gitu ya. Terus nyeni gitu ya kelihatan. Ya pokoknya artwork lah ya. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Itu bahan-bahan yang bisa dipakai untuk itu ada Project EcoSolve Gloss Photo Paper. Kita biasa di lapangan biasanya sih photo paper EcoSolvent. Oh, ngomongnya gitu ya. Daripada saya biasa kalau customer kita biasa pakai nama photo paper EcoSolvent. Emang nggak susah sih nyebutnya Project EcoSolve Gloss Photo. Kalau aku ngomong kalau customer, Bapak EcoSolve Gloss. EcoSolve Gloss nggak ada. Nggak ada ya. Makanya. Jadi enaknya gimana? Project EcoSolve Gloss Photo Paper. Pakai yang photo paper EcoSolvent. Nah, itu enak. Ya, photo paper EcoSolvent gitu doang udah paham. Oh, gitu. Orang udah pada paham. EcoSolve Gloss apa sih?
Yang nerima malah tambah bingung, ya apa sih Iya. ini ngomongnya. Atau teman-teman nanti kita bagikan materi ini kok. Udah nggak Oh, stay. iya. Gitu. Biar diingetin namanya satu-satu. Ya. Oke, terus. Jadi kalau untuk foto paper ini, dia medianya paper sebenarnya. Dia adalah paper yang Difungsikan untuk foto paper ya. Oh, ada lagi KPA-nya. Gue taruh di sini semua. Jadi dia Layar lagi deh. paper. Oh, dia gloss ya berarti ya. Iya, dia yang dilapisi dengan coating. Nah, coba ke sini. Oh, agak backlight yang gini. Oh, ini udah coating ya, Mbak ya? Jadi ini dia tebel, 240. ya, dia gramaturnya 240. Seperti ada laminasi Kayak ada glossnya, laminasinya ya? tapi nggak ada ya. Ini emang gini ya? Iya, berarti memang ya? gitu. Dia memang jenisnya gloss dan di coating. Jadi bisa untuk di media ekosolvent. Walaupun dia paper, tapi dia bisa di media ekosolvent. Oh, jadi teman-teman yang punya Bisa untuk mesin foto-foto ekosolvent poster. yang memiliki Mesin tinta ekosolvent. yang banyak, misalnya kayak punya Epson S8 yang 8 warna atau 10 warna itu, Ini. Oh dipakai iya, ngeprint benar. foto, hasilnya Hasilnya pasti keren. terus banget. medianya pakai ini, cocok berarti ya. Tuh kan, Cocok lu banget. balik lagi ke seri S juga kan? Soalnya dia ngomongin Tadi- foto. Oh, ya. Tadi bicara itu lagi ya. Ya, enggak apa-apa sih. Saya cinta Epson Indonesia. Benar. Bu. Dan juga Multiviscom, jangan lupa. Mas Ferry. Mas Ferry apa nggak minum-minum tau? Ngeliatin kita bercanda terus tuh orangnya. Gimana Iya, sih? jadi dia untuk aplikasinya bisa untuk poster, bisa untuk foto. Ya. Oh, oke. Oke, Kita balik lagi ke laptop. laptop. Kayak tukul lama-lama. Lu kali ya. Gue kayak anak band gak kayak Tukul. Oke, yang selanjutnya kita namakan John Ecosol Ecosol Free Free Text. Text. Lagi. Nah kalau ini enak, mana nih Ecosol Free Text dong? Nah gitu ya. Itu bisa nggak? Bisa. Oh, kalau itu bisa ya? Nggak usah panjang Ecosol Free Text. Biasa kita ngomongnya Free Text gitu doang. Oh, Free Text. Iya. Oke. Tapi John Ecosol Free Text dari namanya ini free. Ini nggak gratis kan? Tapi Oh, tetap enggak bayar, kan? dong. Juga untuk penamaannya masih saya cari tahu kenapa free ya kan? Ada kata free-nya. Tipikal pencari giveaway dan Iya. kayak gini. Biasanya gitu ya. Berarti Dia akun bilang Instagram aku giveaway semua Lu gitu. giveaway semua sih. Buy one get one ya biasa gitu. Iya. Oke, Soalnya dia lanjut. Iya. Jadi untuk free text itu sendiri adalah bahan Korea, salah satu brand dari John Media yang kerap digunakan sebagai alternatif pengganti kanvas. Dia juga bisa dipakai sebagai alternatif pengganti kanvas karena dia punya tekstur yang mirip sama kanvas. Oh, oke. Gitu. Iya benar ya, kayak kanvas lukis maksudnya ya? Ya, betul. Oh. Dia Oh, punya iya. tekstur yang mirip sama kanvas, Bentar. tapi dia lebih ringan daripada kanvas. Coba. Biasanya outputnya di oh ya kalau buat fine art itu kan memang lebih bagus Bu ini ya, kayak Iya. agak-agak mirip sama Sebentar. kanvas. Iya, menyerupai kan ya. Baliknya di baliknya. Teksturnya kelihatan nggak sih? Enggak, yang baliknya kayaknya kelihatan. Bergaris-garis gitu. Dia ini juga jarak ada yang masih belum familiar banget nih, jadi bisa free text ini ya. ya bisa dicoba. Nah, ini dia. Jadi apa namanya ya, maksudku tadi teman-teman pelaku digital printing itu sama customer-nya jadi bisa lebih menambah Betul, value untuk value. Jadi apa ya? Karena kan kita sebagai pelaku digital printing itu harus mengerti customer kan. Sisi sebelah mana sih yang Bapak mau gitu? Coba saya terjemahkan dengan bahan yang ini ya, gitu ya. Jadi kadang kita ke customer itu dia nanya, ada nggak yang aku tuh pinginnya kayak gini tapi belum tahu nama bahannya ya kan. Nah, biasa kita sebagai supplier gitu, kita berusaha untuk menerjemahkan kebutuhannya dia. Iya, gitu. Biasanya sih seperti itu. Oh, nah ini kelihatan nih teksturnya. Iya. Tuh, dia ada bergaris apa sih namanya, konturnya. Ya ada kayak serat gitu ya. Seratnya kayak ya. kanvas, ya. Betul. Makanya dibilang alternatif pengganti kanvas. Betul. Disebutnya seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, mungkin bisa dilihat untuk aplikasinya. Saya ada di slide.
Pokoknya enak yang ngomong free text ya. Free text gitu aja udah. Mbak, yang John itu Mbak. Ada tetangga saya namanya John. Itu beda lagi. Tapi nggak jual roti kan? Oh, iya, Itu iya. roti John. Aduh. Oke. Yang ini nih susah lagi nyebutnya nih. Ya, jadi untuk selain media art itu selain free text, photo paper, ada lagi nih namanya Pro Art Eco Solvent Canvas Material. Jadi atau kita biasanya sih ngomongnya seringnya kalau di lapangan sih kanvas eco solvent gitu. Kanvas ya. Iya, kita biasanya bilangnya bener. kanvas eco solvent. Nah, kanvas itu sendiri kenapa harus pakai eco solvent? Karena ada base tintanya kan beda-beda. Kanvas ada yang base pigment, ada kanvas yang base eco solvent juga ada. Kayak kalau kita kasih info ke customer juga kita ngomong kanvas eco solvent Pak gitu. Oke, ini revisi ya teman-teman. Di sini kan ada ketebalan itu 240, bukan 450, sorry. Oh iya, betul. Aldi mungkin agak ngantuk, tadi malam ya, gitu kali ya, dia lembur kali ya. Dia habis beli penghalus wajah yang halus-halus gitu. Aduh. Jadi berapa? 240 nih. Oh iya, jam 450 tebel banget ya, makanya. Oh iya, setebal handphone gue berarti kayaknya. Ada contohnya, Mbak? Ada dong. Nih, contohnya. Jadi kalau untuk kanvas eco solvent sendiri, oh iya, ini benar-benar mirip kanvas banget loh. Benar-benar. Itu memang kanvas, bukan kayak kanvas itu memang kanvas ya. Iya, jadi seratnya serat alami. Oh, ganti kameranya. Kayak kanvas lukis loh, cuy. Iya. Ini beda ya sama tadi ya? Beda. Dari mana ya tadi? Ini yang jadi kalau ini kan base-nya itu putih gitu ya. Kalau ini agak digading ya. Ini yang John EcoSol Free Tech. Yang ini adalah Free Tech. Ini adalah yang Canvas Made. Betul. Yang kanan Canvas Made, yang kiri Free Tech. Ini teksturnya perbedaannya. Iya, betul sekali. Ini mungkin bagian belakangnya juga perlu ditunjukkan. EcoSol Made. Nah, bagian belakang. Ini kanvas ya berarti ya? Ini memang kanvas, dia serat alami. Ya, jadi kayak buat yang kanvas itu kan identik dengan buat lukisan gitu ya. Tapi ini di print, dicetak. Oh iya. Kalau anak Jaksel ngomongnya ini literally canvas, guys. Iya sih. Literally, what is it gitu ya. Gitu ya. Which is bisa untuk jadi lukisan. Which is. Iya benar. Oke, back to laptop. Jadi pengguna aplikasinya sendiri dia kan keren banget ya, mewah gitu ya. Yeah. Luxury gitu. Betul. Jadi bisa biasanya di dalam ruangan yang misalnya interior hotel atau pokoknya yang lux gitu yang betul. Itu sangat menunjang banget ini gitu. Daripada ngelukis gitu ya, mendingan kan print pakai eco solvent gitu. Langsung ya. Di-print pakai media ini. Kan siapa tahu bentar lagi ada Van Gogh tapi yang dia digital, dia ngeprint. Filenya itu digambar melalui komputer dulu terus baru dicetak ya kan. Ya, bisa jadi itu pakainya bahannya kayak gini. Iya, benar banget. Iya. Oke. Ini gampang lah ngomongnya ya. Kanvas, Mbak, kanvas gitu ya. Kanvas eco solvent. Oke, ya. Masih lanjut ya, guys. Stay tune terus ya. Ini pasti masih ada beberapa bahan yang kayaknya jarang kita komunikasi. Ya, ini penerapannya untuk kanvas tadi ya. Jadi ya, dia lukisan. Lihat kan kelihatan artistik banget ya kan? Iya, padahal itu eco solvent ya. Iya, padahal sebanyak itu bukan ini. Manual tangan gitu kan, tapi dia dari hasil cetak aja dia udah kayak gitu, karena bahannya juga menunjang banget. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, yang ketiga, poin yang terakhir ini kita adalah backlit. Di sini premium backlit. Jadi dia biasanya untuk light box. Jadi produk film ini bahannya
unik, dirancang khusus untuk menampilkan grafis yang cerah serta hasil cetak yang luar biasa. Oke. Iya, dan biasa untuk aplikasinya di Lightbox seperti yang pada Lightbox itu kayak neon box itu juga betul. sama. Ya, karena Sama. kan dia kan namanya backlit atau lampunya di belakang. Di belakang dari medianya. Fungsinya untuk biar gambarnya tuh kelihatan biar lebih mantul banget nyala gitu ya warnanya. Iya, dan ini ada untuk di Wujud Ungu sendiri itu kita punya John Ecosol backlit dan yang gloss dan yang silky. Jadi yang matte dan yang gloss. Oh. Ya. Atau kita juga biasa di lapangan kita bilangnya sih Duratrans. Oh, nggak ngomong Mbak Jones Duratrans, enggak gitu ya? Kita biasanya bilang Duratrans backlit film. Ya. Oh. Yang mau yang gloss atau yang mau silky gitu. Film apa? Film bioskop? Film kali. Film. Film. Itu kayak orang Jakarta zaman kuda tuh nggak lu bilangnya? Apa? Lu nonton film apa ntar? Itu kan orang Sunda nggak bisa ngomong. Oh iya. Ya seperti itu. Oh yang ngomongnya Duratrans ya? Biasa tren idealnya untuk Lightbox dan biasa kita di lapangan bilangnya Duratrans. Oke. Oh, jadi kayak misalnya kalau kita lihat Indomaret. Justru ini biasa ya Indomaret atau BCA kayak gitu-gitu. Ini neon box-nya. Iya, tapi ini biasanya untuk indoor ya, bukan outdoor. Oh iya. Ya. Oh, yang ini biasa di dalam mall itu banyak. Oh kayak Vivo gitu-gitu. Ada, betul, kosmetik kayak brand-brand tertentu yang menampilkan sisi. Oh iya, kan kayak Samsung kayaknya. Iya, betul. Oh di Pasar Marina banyak yang kayak gini cuy. Banyak, di mall pasti ada. Nggak mungkin nggak ada deh. Nah itu jadi kalau di kamarku ada kayak. Kayak banget. Ya udah, lanjut. Oh udah selesai ya. Selesai yang tadi sebelum ke ini. Iya. Jadi mau diobrolin apa? Gitu? Jadi kalau untuk segmen-segmen yang kayak gini ini bisa dikerjain sama kayak Neonbox ya, aku tertarik nih. Banyak nggak orang-orang advertising? Nah itu aku mau ngomong. Advertising biasa menggunakan ini paling sering media ini. Jadi untuk rekan-rekan digital printing sekalian yang ada di sini itu atau sobat Wujud Unggul ya, yang biasa bekerjasama dengan teman-teman advertising, cetakan advertising ya, gitu ya, biasa untuk media branding, gitu ya. Betul, memang fungsinya untuk branding ya, menambah value kan untuk supaya si produk ini kelihatan mewah kan. Betul. Terlihat ya brand value-nya kita naikin lah. Betul. Gitu ya. Sesuai nama dari presentasi ini dia menambah varian ya. Jadi bukan teman-teman dari digital printing bukan misalnya cuman punya base customer advertising, bisa juga ke customer base yang ke seni, bisa ke kanvas ini tadi atau ke foto paper kayak gitu. Makanya mahasiswa-mahasiswa yang kayak DKV atau apa kan mereka butuh banyak. Kafe interiornya itu perlu banget tuh. Maksudku DKV Mbak, bukan kafe. Oh gitu ya. Saya ngomong di sini kafe. Iya, kafe benar. Kafe, hotel, ya. Benar. Lah ternyata dari pembahasan dari awal sampai akhir ini sampai bahan-bahan ekosolvent ternyata banyak banget ya medianya. Iya, sangat banyak variannya juga ya kan. Jadi kita di sini mau ya sharing-sharing aja nih kita nih kalau mau ini bisa pakai ini nih gitu. Iya betul gitu. Jadi kayak teman-teman digital printing semuanya punya alternate produk ya gitu atau alternate yang bisa ditawarkan ke ke customer-nya masing-masing. Sama ini nih, aku tuh kemarin dapat informasi nih bahwa tapi wah serius ya? Wujud Unggul masih belum ada sih medianya. Ekosolvent itu dia bisa ngeprint di media kulit sintetis loh. Oh. Jadi bukan cuman untuk promosi atau apa, juga bisa dipakai untuk bahan fashion. Oh. Jadi kayak tas itu bisa. Apalagi mesinnya seri S ya. Iya. Epson. Udah cakep banget kayaknya. Biar aku dapat liburannya Epson. Iya. Kalau gue udah jalan-jalan, kalau lihat ke customer gitu ya, lihat orang print pakai seri S tuh hasilnya kok bisa begini. Karena kan gini, kalau media ekosolvent itu saya rasa sih ini berhubungan sama GSM ya, grafik standar manual. Terus kalau customer-customernya teman-teman itu rata-rata kan kalau let's say perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya.
itu pasti memperhatikan betul warna. Warna benar nggak? Jadi grafik standar manual. Iya. Kan warna ada kodenya ya. Iya. Jadi kalau misalkan merahnya harus segini. Nah, IGC profile-nya harus benar. Makanya media-media Ecosolvent kayak gini dikejar pakai mesin seri S mah pasti kayak kejar ya. Apalagi didukung dengan bahan-bahan yang kita punya eksklusif ya hari ini. Wah, oke. Di kayaknya mau pointing, ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Iya, enggak. Cek. Ada pertanyaan nggak ya? Mas Aldi kok nggak putih-putih gitu ya? Sama sih kayak gua, nggak putih-putih. Monggo, untuk teman-teman apakah ada yang bertanya? Kalau mau bertanya langsung, raise hand, boleh chat, atau boleh langsung bicara di forum. Cuman yang misalkan malu-malu dikit boleh lah ngechat ya gitu. Yes. Itu ya nggak apa-apa ya Mbak. Oh ya dok, kita apa aja deh boleh. Iya gitu. Mbak Naning ini melayani laki-laki dan perempuan kan maksudnya? Oh ya customer saya Oh, ada ya. laki ada Pak Haris. perempuan. Oke Pak Haris. Halo Pak. Oh tapi dia belum punya mic. Monggo mic-nya disambungkan dulu Pak Haris. Dia lagi resen nih. Oke, sambil menunggu Pak Haris, mungkin kita coba ngobrol Pak Ferry ya. Mungkin dia ada tambahan-tambahan. Baik. Iya. Halo Pak Ferry. Ya, halo. Waduh. Gue penasaran nih Pak Ferry ini rambutnya bisa begitu. Rambut new normal. Irit. Oh, itu normal. Kayaknya Kayak Dragon Ball, Pak. kayaknya undang Pak Ferry jadi gantengan dia. Dasar. Oke Pak Ferry, mungkin ada tips sedikit gitu ya tentang penggunaan bahan-bahan yang kita presentasikan hari ini, supaya teman-teman pelaku digital printing yang ada di Wujud Unggul sekarang itu benar-benar lebih yakin supportnya seperti apa gitu ya, baik itu ketersediaan bahan. Kalau konsultasi udah pasti. Monggo Pak. Ya, oke. Thank you Bu Naning juga. Thank you juga penjelasannya udah cukup baik dari Bu Naning kepada teman-teman sekalian gitu. Ya yang pasti sih saat ini new normal ya. New normal, kita terus ya meskipun pada PSBB ya kan, tapi saya sendiri juga masih terus kerja gitu. Tapi dari sisi bahan ya kita tetap mesti melihat peluang. Kayak contoh seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dina di sini. Mbak Naning di sini. Ya, banyak yang bisa dipelajari kembali. Banyak yang bisa diulik kembali, either itu kaitannya dengan new normal, ya, either kaitan dengan ini. Kayak contoh misalkan tadi, produk yang pertama, Albatros, ya kan? Nah, itu udah umum. Tapi coba kulik yang lain-lainnya lagi yang memang istilahnya tuh orang-orang butuh. Dari sisi level of premiumnya, ya kan? Kenapa memang dia mau yang tidak melengkung, kenapa dia mau yang belakangnya abu-abu. Nah, hal-hal itu yang buat kalian para pemain video printing agar bisa menjadi sesuatu yang lebih beda gitu. Menjadi pembeda dibandingkan dengan kiri atau kanan. Nah, ini adalah saat-saat di mana kalian mesti tentukan apa yang membuat kalian tuh berbeda dibanding yang lain-lainnya. Coba pelajari kembali. Apalagi yang sekiranya bisa digali untuk bisa meningkatkan nilai daripada digital printing kalian. Gitu. Okay. Silakan Aldi. Setuju Pak. Jadi ini saatnya kita untuk itu aja dari saya, Aldi. Kesempatan buat naik gitu ya, menggunakan produk-produk yang premium seperti itu ya Pak. Wah, agak ya. Ada lagi. Betul, salah satunya di sana. Gimana Pak? Enggak. Gue perhatiin lu lagi pinter lu kali hari ini ya. Semalam mendapat wangsit. Oke, mungkin lebih ke arah. Canggih. Iya. Tadi tiap kali kalau udah webinar terus, makin hari makin canggih. Oke, jadi seperti Pak Ferry bilang ya. tadi, selain nambah value juga sebenarnya kan di masa kayak gini ya, catch the moment ya. Jadi kalau aku bilang sih catch the moment, jadi dalam setiap momen apapun, kesulitan seperti apapun, komunikasi harus tetap jalan. Nah, salah satunya komunikasi dengan media cetak. Gitu. Baik itu dari segi branding, baik itu segi
social information atau yang sifat-sifatnya adalah edukasi gitu kan, semua membutuhkan cetak. Nah, dengan berbagai macam bahan kita bisa berkreasi lebih dalam lagi gitu. Iya. Dan kalau Pak Ferry bilang tadi level premium, wah ngeri juga nih bahasanya. Jadi level premiumnya seorang atau customer itu bisa dinaikkan dengan beberapa bahan digunakan gitu ya. Betul Gitu sekali. atau layanan gitu. Jadi semakin meningkat gitu kan. High quality. Keren. Ada lagi mau nanya nggak, Di? Masih belum ada. Belum ada. Coba tadi kita mau info slide terakhir ya. Ya. Nah, ini dia. Nah, Aldi aja deh kalau ini. untuk teman-teman yang sekiranya berada di lokasi di dekat-dekat ini nih, itu kalian bisa langsung aja kontak ke marketing-marketing kita yang ada di Surabaya, Denpasar, Malang, atau Jogja. Mungkin ini bisa di screen capture ya sama teman-teman. Iya, Print bisa di print screen atau screen capture. Kita Disimpan nanti di kontak. Iya, boleh. Kalau yang Mbak Naning ini yang nomor 2 ya, 0878. Iya. Yang lainnya 1588. Yang di presentasi ini namanya Bu Naning. Iya. Terus kita kalau cabang ada Surabaya dan Pasar Jakarta Nah, dan kalau Malang misalnya yang misalnya dari Aceh tadi, nggak apa-apa, langsung aja ke Oh, iya. Surabaya atau Bisa kemana, kemana bisa aja. aja. ya. Nanti Kemana aja. Di semua cabang ada. iya, nggak ada masalah kok. Betul. Seperti itu sih. Oke, jangan lupa hubungi terus di Surabaya, Denpasar, Jakarta, Malang, atau teman-teman bisa japri langsung. Oh ya, tadi ada yang mau minta beberapa presentasi ya? Atau di note di? Iya, sudah. Sudah di Sudah. note ya? Tadi teman-teman dari tim marketing kita sudah catin satu-satu untuk emailnya sih. Emailnya. Hmm. Oke, mungkin kita tahan dulu di slide yang ini. Gimana? Saya masih buka 2 atau 3 pertanyaan lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang mau. Ada nggak yang resen? Masih belum ada. Masih belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya tadi ada ngelihat icon, coba deh kita buka layar teman-teman sekalian. Sebentar ya. Nah, saya wrapping lagi sedikit ya. Berarti balik lagi, media ekosolvent sebetulnya ini kan bisa dicetak dengan beberapa kategori mesin atau apa ya gitu. Cuman memang kita akan lebih sarankan bahwa ekosolvent ini sangat luas sekali penerapannya atau aplikasinya. Betul. Jadi silakan manfaatkan mesin-mesin teman-teman sekalian secara maksimal dan gunakan bahan-bahannya secara maksimal. Iya, dengan jenis yang premium. Dengan jenis yang premium atau apapun yang kita hadirkan hari ini untuk lebih menambah value dari hasil output dari teman-teman sekalian untuk disampaikan ke customer. Dan jangan lupa kalau cetak ekosolvent pasti lebih oke pakai mesin seri S, ya nih. Iya. Bisa aja. Pokoknya kalau seri S oke banget loh. Ya, baik. Coba deh proofprint. Saya percaya banget kalau itu sih. Pokoknya kalau di Epson gue pakai jersey bagus. Gitu ya. Aku anak otomotif. Oh iya benar tuh. Pakai yang hasil cetakannya Epson pokoknya nggak ada duanya lah gitu. Itu kalau Sublim. Ini nih ada pertanyaan dari Pak Ferry nih. Oke. Untuk bahan kapas apa juga sudah ready? Enggak, ini dari Pak Ferry, selama COVID ini bahan indoor yang lagi hits apa ya? Oke. Kalau untuk bahan indoor yang lagi hits itu kanvas itu banyak banget sih sebenarnya. Kanvas banyak banget. Nah, berarti untuk Pak Johan ready berarti Pak. Kanvas itu salah satu yang primadonanya kalau ekosolvent itu. Kanvas sama kalau di customer saya tuh luster sama kanvas itu banyak. Primadona. Lagi naik ya. Itu untuk gunain apa aja Mbak? Kalau boleh tahu. Mereka ada bilang nggak? Yang pernah saya datengin itu ya memang untuk media art. Media art itu kanvas itu sampai dia proyeknya tuh luar pulau gitu. Dia handling untuk beberapa wilayah. Jadi ada hotel dengan jadi konsep dengan grup yang sama dengan di beberapa wilayah Indonesia. Ya dia yang
Aku tahu. cetaknya. Kayak misalkan grup hotel apa gitu ya, itu kan wah. Kan harus sama seragam kan, se-Indonesia itu harus sama. Nah, itu Oh, berarti para hotel-hotel ini tadi itu sama dengan apa yang dibilang sama Pak Ferry. Berarti mereka mencoba untuk mempremiumkan dirinya dengan mulai memperbaiki kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi lagi pinter hari ini guys. Iya dong. Sudah ngopi tadi. Kayak gitu dia. Lagi pinter hari ini dia. Bener Pak Ferry, banyak yang lagi di rumah, banyak yang keluar rumah, prihatin temboknya kosong, dihias pakai kanvas. Bener. Ya, boleh. Dihias pakai kanvas, ada gambarnya orang biar rame. Iya, benar. Foto keluarga pakai kanvas ini keren ya, ke solvent aja ya? Keren sih. Hah? Keren, tapi agak malu-maluin juga sih kalau dipajang gede gitu. Kalau gue pede aja. Kalau aku nggak pede soalnya. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan juga di dalam sudah banyak yang dijawab ya. Itu ada nomor. Nah, ini nih, ada pertanyaan yang paling pamungkas ini. Bahan indoor EcoSolvent apakah ada promo? Siap, nanti kita segera update kalau memang Gini aja ada deh. promo langsung saya update pasti. Kalau yang gini pasti ya. Ini aja deh, kalau soal promo mah WhatsApp dulu aja lah nanti juga. Kalau WhatsApp Mbak Naning lagi baik gitu ya. Monggo Pak, untuk promonya dicapi ke teman-teman Siap. marketing tadi. Kalau lagi baik mungkin cepet lah kalau kayak gitu mah. Untuk stiker kamu atau untuk lebar A3 roll to roll, apakah ada juga daripada invest mesin A3? Waduh ini. Oh, kita masih ada yang lembaran sih. Ya. Post format. Masih belum ada yang roll to roll. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah ada, pasti diinfoin Pak Johan. Ya. Wah, ada lagi nih. Kita perhatiin chat, seru banget ya. Iya, ini ada yang tanya-tanya lebar bahan berapa, kayak gitu. Untuk pet gray selama pamannya bisa tahan berapa lama dibanding albatros? Wah, ini kalau ngomong tahan lama nih Mbak Naning. Jadi, apa nih? Pet gray bag itu itu ada di customer saya untuk aplikasinya dia di pet gray bag itu tadi bisa di 1 tahun lebih masih bagus kondisinya. Nggak ngelengkung. Enggak, di roll up banner itu seperti yang kita tadi lihat di slide itu dia bisa bertahan sampai lebih dari 1 tahun masih kondisi bagus loh ya. Karena kan dia juga indoor. Nggak melengkung. Jadi kalau misalnya aku punya yang albatros atau laster misalnya 6 bulan aku panas-panasin gitu melengkung. Kalau ini nggak melengkung. Ini kan kita indoor. Pun di atas bisa juga di luar, tapi kalau albatros sama luster ada kecenderungan untuk melengkung. Tapi kalau pet yang gray bag itu dia nggak melengkung. Nggak melengkung. Tapi kalau expander kan di luar sebentar, tokonya tutup, masukin lagi. Iya, biasanya sih dimasukin gitu. soalnya. Oke. Jadi cukup awet ya yang gray bag ini. Sebenarnya kalau ini kan lebih ekonomis akhirnya jatuh nilainya ya kan. Iya benar. Lebih ekonomis. Jadi gak ngeprint bolak-balik. Kemudian juga tampangnya kelihatan lebih ganteng, lebih premium. Tuh, gitu lah kurang lebih. Pokoknya jangan pajang saya aja, nggak premium jadinya. Mana ada yang mau pajang? Lu suka gua pajang sih di mana? Di Unggul Premium Store tuh. Di ITC kan. Ada lagi pertanyaannya ya. Untuk bahan tebal dicetak Eco, kita lumayan ya. Wah, ini teknis sih. Ini ada dari Pak Johan. Untuk bahan tebal, misalnya 400, apakah print head-nya perlu dinaikkan? Waduh. Terus yang kedua, apakah ada trik supaya hasil cetakan lebih cepat kering? Nah, untuk teknis ini nanti bisa dijapri aja ya? Ya, dijapri aja sama teman-teman mesin mungkin ya? Iya. Apakah di simpangnya? Oh, tidak ada. Jadi nanti biar dijapri aja nih masalah teknis, Pak. Ya, untuk masalah kan print head itu kan mungkin khawatir ya kali kalau semakin tebal bahan, print head-nya takutnya nggak kompatibel atau cepat aus atau gimana gitu kan. Atau DPI-nya segala macam. Kita note ya, Pak ya? Kita note ya. Pak Johan Dekal, oke sip. Untuk Duratas, apa sih bedanya John Silky atau Glossy dibanding Duratan di pasaran?
Sebentar Pak Ferry. Ini bagaimana Bu Naning? Iya, bedanya. Untuk Duratrans, apa sih bedanya John Silky atau Glossy dibanding Duratrans di pasaran? Dia lebih berkualitas sebenarnya, terus lebih stabil juga. Atau mungkin nanti kita. Bentar. Ini ada yang mau jawab nih. Oke, Mbak Dina mungkin bantu jawab ya. Dina yang mau bantu ngobrol juga. Halo Bu Dina. Di unmute dulu Bu Dina. Unmute ya. Videonya Bu. Oke. Pak Ferry, selamat pagi. Pak Ferry ini guru saya. Kalau untuk Duratrans sendiri, karena seperti kita ketahui, Jones Media ini adalah produk yang memang expert di bidang di produk untuk indoor, sehingga sudah kita ketahui bahwa produk Korea ini sangat berkualitas. Nah, sedangkan untuk printing perlu produk yang stabil. Jadi produk untuk Jones Media ini secara kualitas stabil. Jadi sangat direferensikan untuk customer dengan kestabilan produknya itu, sehingga dari sisi hasil dan lain-lain itulah yang membedakan produk ini dengan produk-produk yang lain. Jadi kestabilan kualitas dari produk tersebut, Jones Media yang bisa membedakan. Karena memang kualitasnya sudah terpercaya untuk brand ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada dua pilihan, untuk tampilan silky itu adalah yang matte atau satu lagi gloss. Secara ukuran kita juga tersedia lengkap. Bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran kepada sahabat wujud unggul bahwa produk-produk yang ada di kami adalah kita prioritaskan kestabilan secara kualitas produk. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Budi. Oke, nah seperti itu tadi. Teman-teman jangan lupa untuk langsung kontak ke tim kita yang ada di berbagai daerah nih. Kalau yang di luar daerah wujud unggul, di luar coverage area, nggak apa-apa, boleh silakan langsung refer aja ke kita dulu. Nanti kita akan atur alurnya kemana ya. Oke, kalau gitu kita sudah melenggang 1,5 jam hampir kayaknya. Iya. Kerasa Belum, ya. masih 1 jam sih. Masih 1 jam. Mau 1 jam. Iya, masih 1 jam lebih 2 hari. Oke, jangan lupa japri terus teman-teman yang ada di chat itu boleh. Tadi juga ada beberapa teman-teman timnya Wujud Unggul yang siap menerima pertanyaan atau konsultasi langsung ke rekan-rekan sekalian. Monggo silakan langsung di chat sekarang juga. Untuk acaranya hari ini semoga bisa menambah banyak alternatif media atau alternatif produk atau offering apapun ke customer Anda supaya lebih luas lagi ya gitu. Nah, jangan lupa juga nanti teman-teman acara ini juga bakal tampil di YouTube-nya Wujud Unggul. Biar teman-teman kalau lupa biar ini apa sih si John Pet itu? Grebek. Blok Lindurnya gitu deh dia. Iya, Mbak John. Roti. Enggak lah. Oke, thank you juga buat teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya di webinar Wujud Unggul. Setiap hari Sabtu kita selalu ada acara ya. Iya. Selalu ada webinar yang khusus ditampilkan buat rekan-rekan sekalian supaya menambah nilai edukasi, kemudian menambah inspirasi mungkin buat rekan-rekan sekalian supaya di era apapun yang terjadi dengan negara Indonesia kita tetap bisa bertahan ya, tetap kita bisa survive, tetap kita bisa lakukan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, perusahaan kita, gitu ya. Oke. Saya tadi notice ada Pak Hesti, jadi malu. Oh iya, thank you Pak Hesti udah muncul di sini ya Pak, tenang aja Pak. Seri S aman, pokoknya cetak EcoSolvent pakai seri S. Oke, jangan lupa kita boleh foto dulu teman-teman sekalian. Jangan lupa nyalain kameranya ya. Kita mau foto dulu, gayanya boleh begini. Kalau gini, kayak pemilu gue. Ini metal boleh. Bentar lagi pemilu soalnya. Jangan. Oh iya. Jangan gini, jangan. Jangan lupa bentar lagi pemilu, cetakan pasti banyak ya. Siap-siap aja. Loh, catch the moment loh itu.
Oke, siap-siap. Oke, Pak Suyengki udah siap tuh. Mas Lin Master Racing juga udah siap. Oh, ada nih Master Racing nih. Oh, oke. Halo Mas Ulin, apa kabar? Ternyata dia online nih. Oke, halo. Oke. Ada tech sprint yang selalu ketawa. Disuruh ketawa juga enggak sih, tapi dia ketawa terus tuh kan. Oke, sudah siap Pak Edianto juga sudah siap ditunggu Pak grand opening-nya. Namanya Tech sprint mau buka yang ketiga nih. Oh, gila. Inspiratif banget gitu. Sampai tutup mata dia. Tumpengnya nggak nyampe ke sini. Wah, awas aja lu. Udah gua branding pokoknya lu. Oke, siap. Yuk bergaya. 3, 2, 1. Iya, oke. Lagi, sebentar lagi. Sekali lagi ya. Sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Nah. Ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, berakhir slide terakhir dan semua pertanyaan. Semoga ya apa yang kita sampaikan hari ini mengenai all media ekosolven, kreasi dengan lebih mudah dengan media ekosolven, semoga bisa lebih bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa tongkrongin terus sosial media Wujud Unggul di Wujud Unggul _official. Ada di Instagram, Facebook, dan di YouTube. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu nggak bayar. Alias gratis. Oke. Kita support terus Wujud Unggul. Jangan lupa hubungi kami dimanapun Anda dimanapun Anda butuh kami, silakan menghubungi kami kapan saja. We'll support you. Ya, jangan lupa event minggu depan juga ya? Ya, minggu depan juga kita ada event, nanti kita show. Jangan lupa tongkrongnya aja di www.wujudunggul.com seperti di baju saya, nanti ada daftar event yang akan melenggang di minggu depannya itu apa. Ya, gitu. Oke, kalau begitu kita mengucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan. Sehat selalu, jaga keluarga. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Habis ini saya langsung cuci muka soalnya ketemu Aldi. Oke. Virus gitu ya. Kita kayak radio station ini ngomong. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu. Dah.